Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqamahan di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat serta amal saleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, menjalankan salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, yaitu bertalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu itulah yang akan mengantarkan seorang hamba untuk bisa ma'rifatullah, untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi. Ilmu itulah yang bisa mengantarkan seorang hamba untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengantarkan kita untuk bisa mengenal dinul Islam,
agama Islam sesuai dengan dalil dan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat yang mulia ini dibangun di atas niat-niat yang ikhlas, semata-mata lillahi ta'ala. Kita hadir baik untuk talabul ilmi ataupun ta'limul ilmi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai kunci keberkahan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha istiqamah meniti petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-19 dari bulan Muharram di tahun 1446 Hijriah, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap Kamis pekan yang keempat di dalam membahas dan mengkaji kitab Umdatul Ahkam, buah karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Di kesempatan pagi hari ini kita masuk pembahasan bab jami', ya serba-serbi terkait dengan hukum-hukum seputar salat. Hadis yang pertama yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini adalah hadis Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari bawakan hadis ini di dalam sahihnya di Kitabus Salah, bab idza dakhala al-masjida falyarka' rak'atain. Hadis nomor 444 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun Imam Muslim, beliau bawakan hadis ini di dalam sahihnya di Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Salah, bab istihbab tahiyyatil masjid bi rak'atain. Hadis nomor 714 di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat. Jangan dia duduk ya sampai dia mengerjakan ya salat sebanyak 2 rakaat. Inilah salat yang kita kenal ya dengan nama salat apa? Tahiyatul masjid. Ya, maka disunahkan ya bagi
seorang muslim ataupun seorang muslimah. Ya, karena lafaz ahadukum di antara alfazul umum, di antara lafaz yang bersifat umum, ya, mencakup seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Ya. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang pertama hadis di atas menjelaskan disyariatkan, ya, bagi seseorang yang masuk ke dalam masjid apapun hajatnya, ya, maka disyariatkan untuk melakukan salat tahiyatul masjid, ya, sebanyak dua rakaat. Apapun hajatnya, ya, baik dia datang untuk menghadiri majelis ilmu atau untuk hajat yang lain, ya, maka disyariatkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Ya. Meskipun para ulama kita secara hukum fikih mereka berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti madhab Zahiriyah berpendapat bahwasanya salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Ini madhab Zahiriyah, ya. Tapi madhab jumhur para ulama berpendapat bahwasanya tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Dan ini yang tepat, ya, bahwasanya tahiyatul masjid bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Ya, maka disunnahkan bagi seorang muslim atau muslimah ketika dia hendak masuk ke dalam masjid untuk hajat apapun, untuk terlebih dahulu mengerjakan salat, ya, 2 rakaat sebelum dia duduk. Faidah yang kedua yang bisa kita ambil, ya, bahwasannya syariat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke dalam masjid itu hukumnya umum, yakni di sepanjang waktu. Ya, kapanpun kita masuk ke dalam masjid, ya, 1 kali 24 jam, maka disyariatkan untuk tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ya, hatta kata para ulama, meskipun kita masuk ke dalam masjid dalam waktu-waktu yang terlarang untuk salat sunnah, ya, seperti, ya, setelah salat asar sampai matahari terbenam, atau setelah salat subuh sampai terbit, ya, matahari, atau ketika matahari persis di atas kepala kita, di atas ubun-ubun kita. Ya, ini 3 waktu yang terlarang seseorang mengerjakan salat, ini sunnah. Ya. Namun dikecualikan dari salat yang dilarang tersebut adalah tahiyatul masjid. Ya. Dan juga salat-salat zawatul asbab yang memiliki sebab. Ya. Seperti, ya, salat jenazah atau salat seseorang yang dia, yakni belum mengerjakan salat karena ketiduran atau karena lupa, ya, kemudian dia teringat ketika, yakni setelah selesai salat subuh, ya, masuk waktu yang terlarang, atau dia baru terbangun ketika jam 5 sore, ya, maka ketika dia belum mengerjakan salat maka dia salat, ya, karena mengerjakan salat-salat yang belum dikerjakan dikecualikan dari salat yang dilarang di 3 waktu tersebut. Demikian pula tahiyatul masjid, ya. Maka ketika kita masuk ke dalam masjid setelah salat subuh, ya, tetap disyariatkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid, ya, meskipun, yakni pada waktu terlarang untuk mengerjakan salat sunnah. Karena salat sunnah yang terlarang di 3 waktu tersebut adalah salat sunnah yang sifatnya apa? Mutlak. Ini yang terlarang. Ya. Adapun salat-salat sunnah zawatul asbab, atau, yakni mengerjakan salat wajib yang belum sempat dikerjakan,
karena ketiduran atau karena kelupaan, maka boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang tersebut. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang terluputkan dari salatnya dikarenakan ketiduran ya, atau karena kelupaan, maka hendaknya dia mengerjakan salat tersebut ketika dia sudah teringat atau ketika dia sudah terjaga. Ya, maka dia mengerjakan salat yang dia luputkan tersebut boleh meskipun di waktu yang terlarang. Ya. Jadi ini ya di antara faedah yang kita ambil dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Di antara faedah juga yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis Abu Qatadah, hadis di atas menjelaskan istihbabul wudu li dakhilil masjid, ya, yakni disunnahkan bagi orang yang hendak masuk ke dalam masjid, disunnahkan dalam kondisi memiliki wudu, ya. Dan ini konsekuensi dari tahiyatul masjid, karena tidak mungkin kita mengerjakan tahiyatul masjid kecuali tatkala kita dalam kondisi apa? Suci, ya, dalam kondisi di atas taharah. Maka kelaziman dari disunnahkannya tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke dalam masjid, kata para ulama, ya, maka disunnahkan pula bagi seorang muslim dan muslimah untuk masuk ke dalam masjid dalam kondisi bersuci. Maka sebelum kita masuk masjid, ya, ketika kita sudah batal wudunya, ambil wudu dulu, ya, ambil wudu dulu baru masuk masjid. Ya, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Nah, faidah yang keempat, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari yang keempat, dikecualikan, ya, untuk tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Ini min babil istitsna, ya, masuk bab pengecualian. Ketika seseorang masuk ke Masjidil Haram, ya, maka bagi orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram, yang pertama kali dia lakukan ketika dia masuk ke dalam masjid, sunnahnya mengerjakan apa? Mengerjakan tawaf, ya, mengerjakan tawaf, ya, karena tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke Masjidil Haram adalah tawaf sebanyak 7 kali. Ya, setelah dia tawaf, baru dia kemudian, yakni salat 2 rakaat setelah tawaf. Ini sunnahnya. Ya. Namun kata para ulama, kalau seseorang tidak mengerjakan dan mencukupkan dengan tahiyatul masjid, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi yang afdal, ya, ketika seseorang masuk ke dalam Masjidil Haram, ya, maka dia terlebih dahulu mengerjakan tawaf di sekitar Ka'bah, ya, sebanyak 7 kali, baru salat 2 rakaat setelah tawaf. Ya, kalaupun dia mencukupkan dengan tahiyatul masjid, ya, tanpa tawaf, maka sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Ya, kalaupun masjid-masjid yang lain, maka langsung mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat, karena tidak ada syariat tawaf kecuali di Masjidil Haram, ya, kecuali di sekitar Ka'bah. Wallahu a'lam. Ini, ya, 4 faidah yang kita ambil dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Hadis yang berikutnya, jamaah yang Allah muliakan, penulis membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di kitab tafsir surat Al-Baqarah
Bab wa qumu lillahi qanitin ay muti'in. Hadis nomor 4534. 4534 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun Imam Muslim, beliau bawakan hadis ini di dalam sahihnya di Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah. Bab tahrimul kalami fi shalah wa naskhi ma kana min ibahah. Hadis nomor 539 di dalam kitab Sahih Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau berkata, kunna natakallamu fi shalah, dahulu ya, di awal-awal kami mengerjakan salat, kata Zaid bin Arqam, ya kami berbicara satu sama lain ya, sebelum turun larangan berbicara di dalam salat. Kunna natakallamu fi shalah, dahulu kami, ini para sahabat, saling berbicara satu sama lain di dalam salat-salat kami. Yukallimur rajulu minna sahibahu, ya salah seorang di antara kita, dia berbicara dengan yang di sampingnya, ya, dengan yang di sampingnya. Wa huwa ila jambihi fi shalah hatta nazalat, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-238 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah salat-salat dan salat wusta, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk di dalam salat-salat kalian. Kata Zaid bin Arqam, ketika sudah turun ayat tersebut, fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, maka kami para sahabat diperintahkan untuk diam di dalam salat-salat kita, dan kita pun dilarang dari berbicara di dalam salat. Ya, yang sebelumnya diperbolehkan. Ya, sebelumnya diperbolehkan. Namun ketika sudah turun ya ayat di atas, maka ayat tersebut menasakh, menghapus ya hukum yang sebelumnya, yakni bolehnya berbicara di dalam salat. Ya. Setelah turun ayat tersebut, maka hukum berbicara di dalam salat menjadi sesuatu yang terlarang, bahkan menjadi ya sesuatu yang bisa membatalkan salat seorang hamba. Ketika seseorang berbicara di dalam salatnya, ya, maka salatnya batal setelah turun yakni ayat tersebut. Kita ambil faidah dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya. Faidah yang pertama yang bisa kita ambil, bahwasannya al-kalamu fi shalah fi awalil Islam kana mubahan biqadril hajati ilaihi. Ya. Di awal-awal Islam, ya di awal-awal pensyariatan salat, dahulu kaum muslimin masih diperbolehkan untuk berbicara di dalam salat-salat mereka. Ya. Dahulu para sahabat boleh berbicara ketika mereka salat. Ya, dan salat mereka sah, tidak membatalkan salat mereka. Ya. Namun kemudian hukum tersebut dinasakh, ya, dihapuskan dengan ayat Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Setelah turun ayat tersebut, maka hukum berbicara di dalam salat menjadi apa? Menjadi haram. Ya, yang awalnya mubah menjadi sesuatu yang diharamkan untuk dikerjakan di dalam salat. Ya, maka
orang yang berbicara di dalam salat dalam kondisi dia mengetahui bahwasannya berbicara itu terlarang di dalam salat, maka salatnya tidak sah kata para ulama. Ya, salatnya batal. Karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam salatnya. Ya. Dan berbicara di dalam salat termasuk ke dalam mubtilun min mubtilatis salah. Ya, termasuk ke dalam pembatal di antara pembatal salat. Ya. Kemudian faidah yang kedua, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu wa ardhah, ya, bahwasannya illah ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang berbicara di dalam salatnya, illahnya adalah yakni talabul iqbal ala Allahi fil ibadah, agar seorang hamba memfokuskan hatinya, ya, di dalam salatnya untuk khusyuk di dalam ibadahnya. Fokus di dalam salatnya, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena khusyuk adalah ruhnya salat seorang hamba. Ya. Tanpa khusyuk kata para ulama, ya, salat seseorang itu bagikan bangkai. Ya. Karena ruhnya salat adalah kekhusyuan kita di dalam salat kita. Ya. Maka orang yang ketika salat hatinya tidak hadir di dalam salatnya, ya, sebatas fisik yang dia gerakkan di dalam salatnya, maka seolah-olah, ya, yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hanyalah bangkai tanpa ada ruh di dalam, ya, salat tersebut. Ya. Oleh karenanya, ya, khusyuk dan tumakninah di dalam salat adalah di antara poin terpenting yang wajib kita usahakan di dalam salat-salat kita. Ya. Hendaknya seorang muslim, ya, ketika dia salat, selain dia menghadirkan fisiknya, ya, mengucapkan zikir-zikir dengan lisannya, menggerakkan fisiknya, yang paling utama dari itu semua adalah menghadirkan hatinya. Ya. Berusaha untuk, ya, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengucapkan, ya, takbir Allahu akbar, ya, ketika dia bertasbih di dalam rukuknya, ketika dia bertasbih di dalam sujudnya, ketika dia membaca surat Al-Fatihah, ketika dia membaca surat setelah Al-Fatihah, maka fahami maknanya. Ya. Karena memahami makna dari bacaan dan gerakan salat adalah poin terpenting yang bisa mengantarkan seseorang untuk khusyuk di dalam salatnya. Kalau kita tidak berusaha memahami, ya, hakikat gerakan-gerakan salat kita, apa yang kita baca di dalam salat kita, ya, berupa zikir atau berupa bacaan Al-Qur'anul Karim yang kita baca di dalam salat, tanpa kita memahaminya, maka sangat sulit untuk kita khusyuk di dalam salat-salat kita. Ya. Dan di antara faktor, ya, yang menjadi parameter besar dan kecilnya nilai pahala salat seorang hamba adalah faktor kekhusyuan di dalam salatnya. Ya. Yang menjadi sebab seseorang, ya, besar pahala salatnya dan ringan pahala salatnya bukan sebatas gerakan salat kita. Ya. Tapi yang paling utama adalah faktor hadirnya hati, faktor kekhusyuan seorang hamba ketika dia, ya, mengerjakan salat tersebut. Maka khusyuk, ya, ibarat ruh, ya, bagi salat kita. Sebagaimana jasad tanpa ruh bagaikan bangkai, ya, maka demikian pula salat tanpa adanya kekhusyuan, ya, maka tidak akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah, ya, selain kita berusaha untuk menjaga, ya, salat 5 waktu yang kita kerjakan dan salat-salat sunnah yang lain,
kita pun harus berusaha untuk belajar, ya, memperbaiki kualitas salat kita. Ya, kita harus belajar memperbaiki kualitas kekhusyuan di dalam salat-salat kita. Ya, fahami setiap zikir yang kita baca di dalam salat kita. Ketika kita mengucapkan lafaz ya takbir, Allahu Akbar, fahami makna takbir tersebut. Ya, ketika kita yakni membaca tasbih di dalam rukuk kita, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, fahami makna ya bacaan tersebut. Ketika kita bangkit dari ruku, ya dengan membaca sami Allahu liman hamida, fahami makna bacaan tersebut. Ya, ketika kita yakni sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, fahami makna bacaan tersebut. Ketika kita ya duduk di antara dua sujud membaca ya rabbighfirli, fahami. Ya, karena dengan memahami semua itu ya insyaallah bisa mengantarkan kita untuk maksimal di dalam mencapai kekhusyuan di dalam salat-salat yang kita kerjakan. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, para jamaah yang Allah muliakan, Al-Imam membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di kitab Mawaqitus Shalah, Babul Ibradi Bidzuhri fi Shiddatil Har. Hadis nomor 533 dan 534 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun Imam Muslim, beliau bawakan hadis ini di dalam sahihnya di Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, Bab istihbabil ibradi bidzuhri fi shiddatil har. Hadis nomor 615 di dalam kitab Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi yang mulia, idza ishtaddal harru fa abridu 'anis salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya ya cuaca panas sangat terik, ya di siang hari cuacanya sangat panas dan sangat terik, fa'abridu anis salah, maka yakni kerjakan salat ketika sudah mulai dingin kondisinya, yakni akhirkan salat zuhur ya sampai cuaca sudah ya lebih dingin, ya, sampai matahari tidak terlalu terik di siang hari, akhirkan salat zuhur ya. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, karena ya teriknya matahari, panasnya cuaca ya di siang hari itu di antara faihnya jahannam. Ya, faih itu hawa. Ya, hawa. Ya, yang bersumber dari hembusan neraka jahannam. Ya, cuaca panas yang sangat terik yang kita rasakan di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari hembusan ya dari hawa api neraka jahannam, wal iyadzu billah. Ya. Maka hadis yang mulia ini, jamaah yang Allah muliakan, mengajarkan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, istihbabu ta'khiri salati dhuhri fi shiddatil harri ila an yabruda al-waqtu. Ya. Pelajaran yang pertama, disunnahkan untuk
mengundurkan salat zuhur, ya, untuk mengakhirkan salat zuhur ketika kondisi panas yang sangat terik, ya, diundurkan sampai kondisi sudah ya tidak terlalu terik, sampai ya kondisi tidak terlalu panas, diakhirkan, ya. Di antara hikmahnya kata para ulama, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika kondisi panas yang sangat terik, ya dianjurkan untuk diakhirkan, ya. Di antara hikmahnya, ya, adalah agar tidak memberatkan kaum muslimin, ya, agar tidak memberatkan kaum muslimin, ya. Demikian pula agar seorang muslim ketika dia mengerjakan salat zuhur tersebut, maka dia salat dalam kondisi khusyuk, tenang, ya, dalam kondisi khusyuk, hatinya tenang. Beda ketika seseorang dia salat ya dalam kondisi terik matahari yang sangat panas, ya, maka untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam salat perkara yang sulit, ya. Ini di antara hikmah kata para ulama, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menganjurkan untuk mengundurkan salat zuhur, ya, ketika kondisi cuaca sangat panas, diundurkan sampai agak dingin, ya, sampai agak dingin, ya, agar orang yang salat ya bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam salatnya. Karena sekali lagi, ya, ruh dari salat yang kita kerjakan adalah khusyuknya, bukan sebatas gerakan-gerakan tubuh kita, ya, ketika kita mengerjakan salat. Tapi yang paling penting, yang paling inti dari salat kita adalah hadirnya hati di dalam salat tersebut, ya. Maka ini di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita mendapatkan cuaca yang sangat terik, yang sangat panas, ya, disunahkan untuk diakhirkan. Namun dengan catatan kata para ulama, ya, yakni ketika memang tidak memberatkan kaum muslimin, ya. Kalau seandainya diakhirkan namun memberatkan kaum muslimin, ya, maka yang afdal disegerakan, ya, yang afdal disegerakan. Apalagi di negeri-negeri yang memang ya tidak terlalu terik, tidak terlalu panas, ya. Atau kita sholat di masjid-masjid yang memang hatta tatkala cuaca panas, ya masih terasa dingin masjid kita, ya, karena ada AC dan yang lainnya, ya, maka ya tetap yang afdal, yang utama dikerjakan di awal waktu, ya. Karena kalau diakhirkan, yang ada sebaliknya, memberatkan kaum muslimin, ya, kalau diakhirkan memberatkan kaum muslimin, ya, kecuali kita sholat di tempat-tempat yang memang ya masjidnya terbuka, ya, panas, ya, maka berlaku sunnah ini, ya, berlaku sunnah ini di negeri-negeri yang panasnya sangat tinggi, ya, kemudian yakni masjidnya tidak ada pendingin ruangan, ya, maka disunahkan untuk mengakhirkan waktu salat zuhur, ya, sampai cuaca agak dingin, ya, agar kaum muslimin bisa lebih khusyuk di dalam salat mereka. Ini sunnah, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari bawakan hadis ini di Kitabus Shalah, Babu sujudi ala thawb fi syiddatil har, ya, bab boleh seseorang sujud di atas kain, ya, ketika kondisi sangat panas, ya, tanahnya panas, maka boleh dia, ya, yakni sujud di atas kain untuk melindungi, yakni kepalanya agar tidak terkena panas yang berlebihan. Hadis nomor 385 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun Imam Muslim beliau bawakan hadis ini di dalam sahihnya di Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, bab istihbab taqdimi dhuhri fi awalil waqti
fi ghairi syiddatil har. Bab ya disukai untuk menyegerakan salat zuhur di awal waktu ketika cuaca tidak sangat terik. Ya, sunnahnya dikerjakan di awal waktu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berkata, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har." Kata Anas bin Malik, suatu ketika kami para sahabat pernah mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika cuaca sangat panas. Ya, ketika cuaca sangat panas di siang hari. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Kata Anas bin Malik, ketika salah seorang di antara kami ia tidak mampu lagi untuk meletakkan ya keningnya di tanah secara langsung karena tanahnya sangat panas. Ya, kondisi cuaca sangat terik, sangat panas. Ya, sampai-sampai tanah terasa apa? Terasa panas. Kata Anas, ketika salah seorang di antara kami ya tidak sanggup untuk sujud secara langsung di tanah, ya menempelkan jabahnya, menempelkan keningnya, maka dia letakkan kain, ya, sebagai alas, ya, untuk kening tersebut ketika sujud, ya, agar tidak terlalu, ya, terasa panasnya. Diletakkan kain, ya, untuk yakni alas ketika dia sujud. Maka hadis yang mulia ini, jamaah yang Allah muliakan, melengkapi hadis yang sebelumnya, ya, melengkapi hadis yang sebelumnya, ya, yakni selain ya kita disunahkan untuk mengundurkan waktu salat zuhur ketika cuaca sangat panas, ya, maka boleh seseorang, ya, memasang alas untuk salat, ya, agar dia tidak terkena yakni panas yang bisa memudaratkan dirinya. Ya, ketika yakni salat langsung di atas tanah, ya, kondisinya sangat panas, dia gelar kain atau sajadah, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya. Dikiaskan dalam masalah ini kata para ulama, ya, seseorang boleh untuk menggelar kain, ya, di tempat-tempat yang dia khawatir akan terkena mudarat, ya, seperti tempat yang mungkin dia nggak tahu, ya, takut ada duri atau ada beling dan yang lainnya, ya, dia berikan alas agar menghindarkan dirinya dari hal-hal yang memudaratkan. Maka ini pun perkara yang disyariatkan, ya, perkara yang diperbolehkan di dalam syariat kita, ya. Maka diperbolehkan bagi seseorang, ya, ketika dia sujud, yakni untuk sujud dengan menggunakan alas, diperbolehkan, ya, bukan perkara yang terlarang. Kalau zaman kita sekarang ada sajadah, ya, maka boleh kita salat dengan yang menggunakan hal-hal seperti itu, secara khusus di kondisi-kondisi yang memang kita berhajat, ya, untuk mengenakannya, maka bukan perkara yang terlarang untuk kita lakukan. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, hadis yang berikutnya, penulis membawakan hadis yang terkait dengan mengqadha salat yang terlewat, ya, mengqadha salat yang terlewat. Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. La kaffarata laha illa dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terlupakan dari salatnya, ya, siapa yang belum mengerjakan salat karena faktor lupa. Contoh seseorang, ya, dia belum mengerjakan salat zuhur, ya, sampai mendekati waktu asar, dia lupa, ya, sama sekali lupa, tidak teringat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang terlupakan dari salatnya, hendaknya dia kerjakan salat tersebut ketika dia sudah mengingatnya. Ya, ketika dia sudah ingat maka kerjakan. Ya, salat tersebut. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah, ya, bagi kesalahan yang dia lakukan kecuali dengan mengerjakan salat tersebut. Ya, tidak ada kafarah yang lain. Ya, tidak ada kafarah dengan apa, memberikan apa, sedekah atau dengan mengganti dengan puasa, tidak ada. Ya, kafarah bagi orang yang belum mengerjakan salat adalah dengan mengerjakan salat tersebut. Ya, tidak ada kafarah yang lainnya. Ya, nggak bisa diganti dengan sedekah, nggak bisa diganti dengan puasa, tidak. Ya, tapi kafarahnya adalah salat. Ya, yang dia tinggalkan, dia kerjakan tatkala dia teringat. Wa tala qaulahu ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, ya, tabaraka wa ta'ala, di surat Thaha ayat yang ke-14, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka salat adalah silah, hubungan, ya, antara seorang hamba dengan sang Khalik, dengan sang pencipta. Ya. Wali muslimin, dalam lafaz Imam Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang terlupakan dari salatnya atau tertidur, ya, sehingga dia terlewatkan dari salat yang wajib dia kerjakan, maka kafarahnya adalah dengan mengerjakan salat tersebut ketika dia sudah teringat, ya, ketika dia sudah terjaga. Kalau seseorang dia lupa, ya, sehingga dia meninggalkan salat, ya, karena lupa, maka ketika dia ingat dia kerjakan. Kalau seseorang dia meninggalkan salat karena faktor ketiduran, ya, maka ketika dia terjaga dan dia ingat dia belum salat, dia langsung kerjakan salat yang dia luputkan tersebut. Ya, tidak ada kafarah selain, ya, salat yang dia kerjakan. Kita ambil faidah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Ya, di antara faidah yang bisa kita ambil, yang pertama adalah wujubu qada'is salati 'alan nasi wan naim 'inda dzikriha. Ya. Ketika seseorang dia meninggalkan salat wajib disebabkan karena faktor lupa atau karena ketiduran, maka dia wajib untuk mengqadha'nya. Ya. Seseorang yang meninggalkan salat wajib karena faktor lupa atau karena faktor ketiduran, ya, maka dia wajib untuk mengqadha salat tersebut. Ya. Ketika sudah keluar waktunya, ya,
Karena mengerjakan sholat itu ada 3 macam. Ya. Mengerjakan sholat itu ada 3 macam. Ada namanya adaan, ada namanya i'adatan, ada namanya qadhaan. Ya, ini 3 ya macam mengerjakan sholat. Ada adaan, ya, ada i'adatan, ada qadhaan. Apa bedanya? Adaan, ya, adaan adalah seseorang dia mengerjakan sholat pada waktunya, ya, sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Dia mengerjakan sholat tersebut, ya, pada waktu yang telah ditetapkan dan syarat dan rukunnya terpenuhi. Itu namanya ada, ya, namanya adaan. Contoh, seseorang mengerjakan sholat zuhur di waktu zuhur, syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, ya, dia kerjakan di waktu zuhur, itu namanya adaan, ya, namanya adaan. Seseorang mengerjakan sholat asar di waktu asar, ya, syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, maka sholat yang dia kerjakan pada waktu asar tersebut namanya apa? Adaan. Ya. Ada lagi namanya i'adatan, artinya mengulang. I'adah. Ya. Yani ketika seseorang dia mengerjakan sholat, ya, kemudian ada yang terluputkan, ya, dari syarat dan rukun sholat tersebut sehingga menyebabkan sholat yang pertama tidak sah. Ya. Salat yang pertama dia kerjakan tidak sah. Contoh, seseorang dia salat zuhur, ya, ikut berjamaah sama imam, ya, selesai dia salat salam, dia teringat kalau tadi masuk salat dalam kondisi nggak punya wudu, ya, dia ikut salat bersama imam dalam kondisi nggak punya wudu, ya, ya, maka salat adaan yang dia lakukan sah apa tidak? Tidak sah, ya, karena dia salat dalam kondisi tidak punya wudu. Sedangkan di antara syarat sahnya salat adalah dalam kondisi berwudu. Maka adaan, ya, salat zuhur yang dia kerjakan tidak sah. Apa yang dia lakukan? Wajib mengulang salatnya, wudu dulu baru salat, diulang salat zuhurnya, ya. Maka proses mengulang salat zuhur yang dia lakukan itu namanya apa? Namanya i'adah, ya, namanya i'adah, ya. Seseorang mengulang salat, ya, dia kerjakan pada waktunya, ya, namun salat yang pertama kali dia lakukan tidak sah, ya, tidak sah, maka dia ulang pada waktu tersebut. Itu namanya i'adah, ya. Sedangkan qadha adalah seseorang mengerjakan salat di luar waktu yang telah ditetapkan karena ada uzur. Itu namanya qadha, ya. Mengerjakan salat di luar batasan waktu yang telah ditentukan karena ada uzur yang syar'i, seperti ketiduran. Uzur syar'i apa bukan? Uzur syar'i. Seperti faktor lupa, memang benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa, ya, itu uzur syar'i, ya. Kita, ya, ini karena mungkin sibuk, ya, atau lagi ada beban pikiran, ya, sehingga kita nggak ngeh kalau kita ini belum salat zuhur. Ingat-ingat pas selesai salat asar, ya, selesai kita salat asar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, teringat kalau kita belum salat zuhur, ya. Apa yang kita lakukan? Ya, mengerjakan salat zuhur, ya. Ketika kita teringatnya, yakni ba'da salat asar, ya, kita kerjakan salat zuhur tersebut setelah kita salat asar, langsung kita kerjakan, ya. Maka salat zuhur yang kita kerjakan di waktu asar namanya apa? Namanya qadhaan. Namanya qadha, ya.
Ini salat yang kita kerjakan di luar batas waktu yang telah ditetapkan, ya. Karena ada uzur yang syar'i, maka disebut dengan qadha. Ya sama seperti orang yang pingsan, ya sehari semalam. Ya pingsan sehari semalam, ya dari sebelum subuh ya sampai masuk hari yang berikutnya. Maka waktu-waktu salat yang dia tinggalkan wajib dikerjakan apa tidak? Wajib dia kerjakan, ya. Namun mengerjakan salat-salat tersebut sudah di luar batas waktu yang telah ditetapkan, maka salat yang dia kerjakan namanya apa? Salat qadha, bukan lagi ada, ya, bukan lagi ada. Sama seperti masalah puasa pada kaum wanita atau orang yang sakit atau seorang musafir. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ya, pada waktunya namanya apa? Namanya adaan. Ya, kita mengerjakan puasa pada waktu yang telah ditetapkan, namanya ada. Ya, kemudian kita sakit nggak puasa, ada 5 hari kita nggak puasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian kita kerjakan setelah selesai bulan Ramadan, maka puasa yang kita kerjakan setelah selesai bulan Ramadan namanya apa? Puasa qadha. Ya namanya puasa qadha. Ya. Karena puasa itu nggak ada i'adah. Yang ada qadha sama yakni ada. Beda dengan salat. Kalau salat ada adaan, ada i'adatan, ada qadhaan. Ya. Sedangkan puasa maka imma adaan, ya puasa di atau pada waktu yang telah ditetapkan, atau qadhaan di luar waktu yang telah ditetapkan karena ada uzur yang syar'i seperti sakit atau haid, ya, atau safar dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Faidah yang berikutnya, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, wujubul mubadarah ila fi'liha ba'da tadzakkuriha. Ketika seseorang, ya, terluputkan dari salat wajib, maka wajib baginya untuk mengqadha secara langsung, ya, jangan ditunda lagi. Ketika dia sudah ingat, maka hendaknya dia kerjakan fauran, dia kerjakan secara langsung. Ya jangan sampai sudah lupa, ya kemudian kita ingat belum mengerjakan, kita tunda-tunda lagi. Maka ini namanya tafrid. Ya namanya yakni bermudah-mudahan, dan kita tidak boleh ya seperti itu. Maka orang yang terluputkan dari salat karena faktor uzur syar'i, ya, ketika dia sudah ingat langsung dia kerjakan, jangan ditunda-tunda lagi. Ya ketika kita ingat kita yakni belum salat zuhur di waktu asar, maka segera kerjakan, ya, jangan ditunda-tunda lagi. Karena Nabi yang mulia mengatakan, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi yang mulia, siapa yang terlupakan dari salatnya, maka hendaknya dia mengerjakan salat ketika dia sudah teringat, ya, langsung, ya, tidak ditunda-tunda lagi. Ini wajib, ya, untuk kita kerjakan secara faur, secara langsung. Faidah yang ketiga yang bisa kita ambil, ya, bahwasannya seseorang yang meninggalkan salat karena faktor lupa atau karena ketiduran, maka dia tidak berdosa. Ya, orang yang yakni meninggalkan salat karena faktor ketiduran atau karena faktor lupa, maka tidak ada dosa pada orang tersebut. Ya, selama memang benar ketiduran, ya, atau benar yakni lupa, benar-benar lupa,
bukan perkara yang disengaja. Ya. Maka apa yang dia lakukan ya tidak dicatat sebagai satu dosa. Ya. Namun seorang muslim yang dia benar meninggalkan salat karena ketiduran atau karena lupa, wajib baginya untuk mengerjakan salat tersebut ya ketika dia sudah teringat atau sudah ya terbangun dari tidurnya. Jangan lagi ditunda-tunda. Ya, karena ya sebatas ya, karena ketiduran atau karena lupa, maka enggak berdosa seseorang. Ya, tidak berdosa. Ya, kecuali seseorang menyengaja, ya dia tidur agar enggak sholat, ya atau dia pura-pura lupa, ya padahal tidak lupa, ya dia meninggalkan sholat, maka dia berdosa, ya dosa besar yang sangat besar. Allahu a'lam. Taib, hadis yang berikutnya, para jamaah yang Allah muliakan, Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di Kitabul Adzan, bab idza tawwala al-imamu, hadis nomor 700 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun Imam Muslim, beliau bawakan hadis ini di dalam sahihnya di Kitabus Shalah, babul qiraati fil isya, hadis nomor 465 di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Kata Jabir bin Abdullah, sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni mengerjakan salat Isya. Ikut salat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Ya. Mu'adz bin Jabal pernah ikut salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Beliau bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'u ila qaumihi. Selesai beliau salat bersama Nabi, beliau pulang ke kampungnya. Ya, ke yakni kaumnya. Ya. Yakni kabilah Bani Salimah. Ya. Yang mana kaumnya Mu'adz ini ya tinggal di luar Madinah. Di luar Madinah. Ya, maka ketika Mu'adz sampai pada kaumnya Bani Salimah, Mu'adz ikut salat bersama mereka, ya, salat Isya. Bahkan Mu'adz lah yang menjadi imam bagi kaumnya. Ya, Mu'adz lah yang menjadi imam salat Isya untuk kaumnya, karena kaumnya menunggu Mu'adz ya sampai datang. Ketika Mu'adz datang, maka Mu'adz menjadi imam. Ya, padahal sebelumnya Mu'adz sudah salat Isya bersama siapa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi setibanya Mu'adz di ya kabilah kaumnya di perkampungan Bani Salimah yang letaknya di luar kota Madinah, maka Mu'adz radhiyallahu anhu ya salat Isya bersama kaumnya dan beliau menjadi imam salat Isya untuk kaumnya. Kita ambil ya pelajaran dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Faidah yang pertama, ya. Hadis di atas menjelaskan jawazu imamatil mutanaffil bil muftaridi.
ya, boleh seseorang ya yang mengerjakan salat sunnah boleh untuk menjadi imam bagi orang yang niatnya salat wajib. Ya. Boleh adanya perbedaan niat antara imam dengan makmum. Ya, orang yang mengerjakan salat sunnah maka boleh dia menjadi imam bagi orang yang niatnya salat wajib. Ya. Sebagaimana dalam kasus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Di mana Mu'adz bin Jabal dia mengerjakan 2 kali salat Isya. Ya. Kali yang pertama beliau salat bersama siapa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat pertama yang beliau lakukan hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Salat Isya yang pertama yang Mu'adz lakukan di belakang Nabi ketika beliau bermakmum di belakang Nabi, ya, maka salat yang beliau lakukan adalah salat wajib. Ya, salat wajib. Ya. Kemudian ketika Mu'adz kembali kepada kaumnya, ya, kabilah Bani Salimah, ya, kaumnya sudah menunggu Mu'adz, ya. Kemudian Mu'adz datang, ya, maka kaumnya meminta Mu'adz untuk menjadi imam bagi mereka semua. Maka Mu'adz salat menjadi imam. Maka salat yang kedua yang Mu'adz lakukan salat apa? Sunnah. Karena tidak boleh kita mengerjakan 2 kali salat Isya dengan niat wajib. Ya, karena kewajiban itu hanya ada sekali. Ya, sedangkan yang kedua maka hukumnya sunnah. Ya. Ya salat Isya tapi sunnah. Ya, sunnah. Ya, dan ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Faidah yang kedua, ya, kebalikan dari poin yang pertama. Ya. Kalau poin yang pertama, yakni orang yang mengerjakan salat sunnah boleh jadi imam bagi orang yang salat apa? Wajib. Ya. Maka faidah yang kedua, ya, orang yang mengerjakan salat wajib boleh dia menjadi imam bagi orang yang mengerjakan salat apa? Salat sunnah. Ya. Boleh. Ya. Dan ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama para sahabatnya sudah mengerjakan salat. Ya, sudah mengerjakan salat. Ya. Kemudian datang seorang laki-laki, ya, yang belum salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan di antara sahabat beliau, siapa di antara kalian, ya, yang mau bersedekah ikut menemani salat orang itu, ya, agar dia enggak salat sendirian, agar dia mendapatkan fadilah salat berjamaah. Ya. Siapa di antara kalian, ya, yang mau untuk bersedekah, ya, ikut salat bersama sahabat yang baru datang itu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya, ya, boleh seseorang menemani, ya, orang yang dia salat sendirian mengerjakan apa? Salat wajib. Ya, agar dia mendapatkan keutamaan salat apa? Berjamaah. Ya, kalau dia menjadi imam, maka dia niatnya salat wajib. Ya, sedangkan kita yang makmum yang sudah salat, ya, kita ikut salat dengan niat salat apa? Salat sunnah. Ya, diperbolehkan. Ya. Demikian pula jemaah yang Allah muliakan. Ya. Di antara faedah juga kata para ulama, ketika kita belum salat Isya, ya, kemudian kita mendapati imam di bulan Ramadan, ya, kita mendapati imam sudah masuk ke salat tarawih, ya, sudah masuk salat tarawih, maka boleh bagi kita yang belum salat Isya untuk bermakmum di belakang imam yang salat apa? Tarawih. Boleh, meskipun dia niatnya salat sunnah, salat tarawih, dan kita niatnya salat Isya, ya, maka sah kita bermakmum di belakang imam tersebut. Ya. Tinggal kekurangannya kita sempurnakan. Ya, kalau kita ikut dari awal takbiratul ihram bersama imam tersebut, ya, dia salat tarawih, kita salat Isya, ya, kemudian 2 rakaat salam, maka kita tambah berapa rakaat lagi? Kita tambah 2 rakaat lagi. Ya, dan itu hukumnya sah.
ya hukumnya sah. Ya maka boleh adanya perbedaan niat ya antara imam dengan makmum. Ya imamnya niat salat wajib, makmumnya niat salat sunnah, boleh. Ya. Demikian pula sebaliknya. Imamnya niat salat sunnah, makmumnya niat salat wajib. Ini juga diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, di antara faidah juga jamaah yang Allah muliakan. Dan ini terkadang sering kita lakukan atau kita dapatkan sebagian kaum muslimin, ya. Ketika kita masuk ke dalam suatu masjid, ya, dalam kondisi kita sudah mengerjakan salat wajib, kita masuk ke dalam satu masjid yang di sana kaum muslimin sedang mengerjakan salat, apa yang kita lakukan? Kita sudah salat, ya mungkin di dekat rumah kita, kemudian kita datang ke masjid yang lain untuk kajian. Ternyata masjid yang kita datangi sedang salat, ya masih belum selesai salatnya. Ya, apa yang kita lakukan? Yang disunnahkan adalah kita ikut salat bersama mereka. Ya, jangan nunggu di masjid diam duduk di situ, tapi masuk ikut salat bersama mereka. Ya, dengan niat salat apa? Salat sunnah. Ya, sebagaimana Nabi menegur. Ya, seorang sahabat yang ketika itu masuk ke dalam masjid, kemudian dia enggak salat. Ya, sedangkan yang lain salat. Maka Nabi tegur, wahai fulan, kenapa engkau enggak salat sendirian di situ? Kata ya sahabat, ya Rasulullah, aku sudah salat di kaumku. Ya, aku sudah salat di kaumku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau seandainya seseorang sudah salat bersama kaumnya, kemudian dia mendatangi masjid kaum muslimin dan di sana sedang salat, maka ikut salat bersama mereka. Ya. Adapun salat pertama yang dia lakukan itulah salat wajib. Adapun yang kedua itu salat sunnah bagi dirinya. Ya, sebagai salat nafilah untuk dirinya. Maka ini diantara ya sunnah yang Nabi ajarkan. Ya, ketika kita merasa sudah salat ya di mungkin masjid dekat rumah kita, kemudian kita pergi ke masjid yang lain, ya, untuk hajat kita, untuk keperluan kita, dan kita dapatkan kaum muslimin sedang salat di masjid tersebut, ya, maka disunnahkan kita untuk ikut salat bersama mereka dengan niat salat sunnah, ya, bukan lagi salat wajib, ya, karena salat wajib sudah kita kerjakan sebelumnya, ya, tapi salat yang kedua kita niatkan, ya, sebagai salat sunnah, ya, wallahu a'lam. Faedah yang ketiga, faedah yang terakhir yang kita ambil pada kesempatan hari ini, jawazu i'adati salatil maktubah la siyama idza kana hunaka maslahatun bi an yakuna qari'an faya umma ghaira qari'in aw yadkhulul masjida ba'da an shalla munfaridan fayajidu jama'atan fasalatuhu ma'ahum tukammilu naqsa salatihil ula wahdahu. Kata penulis, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah, bolehnya, ya, mengulang salat wajib, ya, secara khusus kalau di sana ada maslahat, maka boleh, ya, untuk mengulang salat wajib, ya, terlebih ketika di sana ada kemaslahatan, ya, seperti ya seseorang dia orang yang qari, ahli baca Al-Quran, ya, kemudian ya dia mendatangi suatu kaum, ya, yang belum mengerjakan salat, ya, sedangkan kaum tersebut bukan ahli baca Al-Quran, ya, maka disunnahkan bagi orang tersebut untuk mengimami mereka. Ya, meskipun dia sudah yakni pernah salat sebelumnya, maka disunahkan bagi orang tersebut untuk mengimami, ya, kaum tersebut, karena dia yang lebih utama untuk menjadi imam, ya, daripada yang lainnya. Demikian pula ketika seseorang, ya, masuk ke dalam masjid dalam kondisi sudah mengerjakan salat, ya, kemudian dia masuk ke dalam masjid dan dia mendapati kaum muslimin sedang salat di sana, ya, maka disunahkan bagi dia untuk, ya, masuk
salat bersama mereka. Salat yang pertama ya salat wajib yang telah dia kerjakan, sedangkan salat yang kedua maka dia niatkan ya untuk mengerjakan salat nafilah, salat sunnah. Ini ya, di antara petunjuk ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Terkadang ya kita terluputkan dalam hal-hal semacam ini. Ya, maka ini penting untuk kita ya fahami bersama bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya seorang muslim boleh untuk ya mengerjakan salat wajib lebih dari satu kali kalau memang di sana ada kemaslahatan. Ya, di sana ada kemaslahatan. Ya, dengan catatan salat yang kedua yang dia kerjakan dia niatkan sebagai salat sunnah, bukan lagi ya salat wajib. Ya, karena salat wajib itu hanya sekali ya. Selebihnya maka hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Baik, para jamaah yang Allah muliakan, untuk materi kita cukup sampai di sini. Ya, untuk hadis berikutnya insyaallah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Selebihnya kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang difahami terkait apa yang kita bahas di kesempatan pagi sampai menjelang siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.